selamat sejahtera untuk siswa-siswiku jurusan TKJ dimanapun kalian berada. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehat walafiat. Jumpa kembali dengan saya Abdul Ghafur, Eskom MPD selaku guru produktif jurusan TKJ. Marilah sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan doa. Membaca istighfar 3 kali, syahadat 3 kali, selawat 3 kali. Terus masuk ke doa awal pembelajaran. Berdoa mulai. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dhunub, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Berdoa selesai. Baiklah adik-adik, siswa-siswiku jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, marilah kita mulai pembelajaran kali ini dengan mata pelajaran Teknologi Layanan Jaringan. Apa kabar adik-adikku, anak-anakku jurusan TKJ? Mudah-mudahan kabar baik semua, sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok materi pada pelajaran kali ini adalah prinsip kerja subscriber pada internet telepon. Baiklah adik-adik, Bapak akan membacakan atau memperagakan di layar sebagaimana adik-adik sudah mungkin lihat di layar pembelajaran. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip kerja subscribe pada internet telepon. Ada 7 pokok materi dalam prinsip kerja subscribe pada internet telepon. Tentu adik-adik akan mudah paham dengan pembelajaran ini ataupun sudah baca di internet atau di YouTube atau di medsos. Baiklah, saya akan masuk ke materi bagian pertama, yaitu pengertian ADSL. Pengertian ADSL adalah kepanjangan dari Asymmetric Digital Subscriber Line. Merupakan salah satu atau beberapa jenis digital subscriber line selain dari HDSL, VDSL, IDSL, GHDSL, dan SDSL. Digital subscribe line adalah teknologi akses internet yang dapat memungkinkan kabel tembaga atau sering disebut dengan injection teknologi dapat membantu kabel telepon menghantarkan data dengan jumlah yang besar. Baik, lanjut. Untuk yang kedua adalah materi ini adalah modem ADSL. Setelah kita mengetahui apa itu ADSL, sekarang kita akan membahas mengenai apa itu modem
ADSL. Modem ADSL adalah sebuah perangkat yang dipakai untuk menghubungkan komputer dengan router ke saluran telepon sehingga bisa mentransfer data dari akses menggunakan internet. Adik-adik, catatan penting ketika menggunakan ADSL, IP modem juga password jangan lupa dikonfigurasi atau disetting. Kenapa terjadi seperti itu? Untuk keamanan data-data yang telah diberikan oleh provider. Adik-adik mungkin sudah paham dengan penjelasan saya, ataupun terlalu cepat, kalian bisa tanyakan di email saya yang ada di bawah ini, gafur77@gmail.com. Baiklah, saya akan lanjutkan ke materi. Singkat kata dan waktu, saya akan lanjut ke materi selanjutnya. Bagian 3 adalah perangkat ADSL. Perangkat modem ADSL atau dikatakan router adalah sebagai berikut. Satu sisi dengan pelanggan yang disebut dengan CPA atau Customer Premises Equipment. Di sisi lain harus ada penerima DSL modem. Nah, di sisi lain ada juga di bagian Telkom terdapat ADSL dengan istilah multiplexer yang disebut dengan DSLAM atau kepanjangannya adalah Digital Subscriber Line Access Multiplier. Sekali lagi, Digital Subscriber Line Access Multiplexer untuk menerima sambungan dari pelanggan. Oke, selanjutnya ke materi 4 adalah cara menggunakan ADSL. Adik-adik seperti apa? Setelah saya tayangkan di layar ini, bisa mungkin adik-adik melihat cara menggunakannya seperti apa, dan saya tetap akan menjelaskannya. Cara menggunakannya adalah terdapat 2 dalam penggunaan ADSL di Indonesia. Yang pertama adalah tersedianya perangkat ADSL, kemudian diperiksa keadaan nomor teleponnya yang telah disediakan oleh Telkom Indonesia. Nah, jika nomor telepon terdaftar dan jaraknya juga telah diperhitungkan, maka selanjutnya pemasangan ADSL pada sambungan telepon dapat kita menghubungkan dengan line telepon. Ada juga yang menggunakan splitter. Baik adik-adik, mungkin ada beberapa penjelasan kurang paham juga, nanti bisa ditanyakan selanjutnya. Baik, saya akan masuk ke materi yang kelima. Setelah kita mempelajari pengertiannya, cara menggunakannya, terus kita masuk apalah kelebihan dari perangkat ini dan apa kelemahan dari perangkat ini. Termasuk perangkat ini adalah ADSL. Kelebihannya adalah 1, internet cepat dan stabil. 2, koneksinya ADSL terhubung dengan internet setiap hari dalam waktu 24 jam atau bisa dipakai kapanpun. Yang ketiga, layanan komunikasi antara data dan suara diberikan dalam 2 channel, yaitu terpisah namun tetap satu kabel yang sama. Dan keempat adalah mempunyai kelebihan frekuensi menjadi 2 macam, antaranya yaitu frekuensi tinggi dan frekuensi rendah.
Sedangkan yang kelima adalah dapat mengakses internet tanpa perlu khawatir dengan biaya yang lebih mahal, karena ADSL itu adalah paling hemat. Baik, saya akan melanjutkan kekurangan dari ADSL. Setelah kita tadi menguraikan kelebihannya, sekarang kita saya menguraikan kekurangan dari ADSL. Kekurangannya adalah satu, kecepatan pengurangan data itu mungkin akan terlalu dipengaruhi oleh jarak yang begitu jauh. Dua adalah sampai saat ini kecepatannya ADSL masih terhubung dengan tiang telepon atau ADSL yang tidak semua sistem operasi yang ada di Windows ini, di komputer ini menggunakan aplikasi ADSL. Tiga adalah seiring dengan perkembangan teknologi pada saluran-saluran telepon digital mulai menggunakan fiber optik atau teknologi yang begitu tinggi. Hal tersebut juga tidaklah sesuai dengan sistem teknologi yang digunakan oleh ADSL yang masih menggunakan saluran analog atau tembaga, sehingga masih sulit dalam mengirimkan sinyal dari kabel fiber optik masuk ke layanan komputer. Dan yang keempat adalah adanya lewat coils yang dapat untuk memberikan layanan sampai ke pelosok-pelosok daerah, yang membuat lewat coil akan menggeser frekuensi suara yang biasanya dipakai oleh ADSL. Dan sedangkan yang kelima adalah adanya bridge, menggabungkan sebuah kabel tidak berbeda pada jalur langsung dengan telepon. Lanjut. Sedangkan bagian keenam adalah cara kerja modem ADSL. Seperti apakah cara kerja modem ADSL ini? Marilah kita lihat bersama-sama yang saya tayangkan di layar ini. Metode yang digunakan adalah membagi sinyal dan dikirimkan melalui kabel telepon dengan teknik DMT untuk dapat digunakan dalam ADSL. Layanan telepon atau peralatan lain. Suara manusia dalam percakapan biasanya yang dapat dibawa oleh frekuensi itu 400 Hz sampai juga 3400 Hz. Dalam banyak kasus, kabel menghandle frekuensi yang berjuta-juta banyak. Peralatan model ini akan mengirimkan sinyal-sinyal digital pada sinyal analog. Dapat menggunakan kabel telepon sebisa mungkin akan menggunakan oleh modem ADSL. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan sedikit tentang implementasi modem ADSL atau layanan yang akan kita dapatkan dengan modem ADSL. Dulu ADSL ini adalah layanan menggunakan fiber optik. Sekarang berganti alih dengan menggunakan IndiHome, yaitu adalah program dari Telkom. Jaringan akses telepon pelanggan ditingkatkan kemampuannya menjadi jaringan digital berkecepatan tinggi sehingga selalu mendapatkan fasilitas telepon. Pelanggan juga dapat melakukan akses internet dengan kecepatan bandwidth maksimal 100 Mbps, atau bisa juga kita melakukan streaming TV live streaming online dengan menggunakan modem atau layanan IndiHome. Itu adik-adik penjelasan dari materi yang saya bagikan di sini, prinsip kerja subscriber pada internet telepon. Adik-adik
Materi ini singkat, tapi penjelasannya padat. Mungkin adik-adik bisa nanti suatu saat atau belum mengerti dengan penjelasan ini, bisa ditanyakan langsung dengan saya, atau bukan bisa juga langsung melalui daring, video call, bisa langsung. Saya akhiri pembelajaran pada kali ini dengan doa setelah belajar. Marilah kita akhiri, tutup dengan doa. Semoga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada kita dan bermanfaat kepada kita di masa yang akan datang. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alam tanhi wardudu ila indal hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, akhir kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.